din wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Nanti pada waktu itu ketika zaman fitnah sudah luar biasa, tidak akan ada yang bisa selamat pada saat itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ada di antara kita 5 golongan. Kalau ada di antara 5 golongan, sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang bonus, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kesempatan, bulan yang banyak orang jadi wali itu diangkat jadi wali itu di bulan Ramadan. Di bulan dimana 1 tahun penuh kita banyak berbuat dosa, masuk bulan Ramadan dihapus semuanya dosanya. Bulan yang luar biasa, bulan yang dikatakan Nabi Muhammad SAW setiap masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah berkatilah Rajab kami, ya Allah berkatilah Sya'ban kami, dan ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Kenapa Nabi SAW tidak meminta berkati juga bulan Ramadan? Karena Ramadan sudah berkah. Kita nggak mau ibadah terbawa dengan ibadah. Kita nggak mau ngaji Quran terbawa akan ngaji Quran. Karena apa? Karena lingkungan itu sudah ada. Tapi kalau Rajab sama Sya'ban itu tidak. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketahuilah nikmat semua nikmat itu adalah rahmat. Tapi nikmat semua nikmat dan rahmat itu kalau tidak ada kuncinya, yaitu keberkahan, maka dia akan menjadi sebuah ungkapan saja tapi kita tidak menikmatinya. Itu maksudnya. Memang kita di bulan Rajab ini kita punya nyawa, memang kita punya kekuatan, memang kita punya uang, memang kita punya keluarga. Tapi kalau Allah nggak berkati, nggak bakal menyenangkan, nggak bakal kita gunakan. Itu maksudnya. Sehingga kalau kita masuk bulan Rajab dan bulan Sya'ban didoakan supaya berkah. Oleh karena itu kita masih ingatkan bagaimana orang tua dahulu kalau meminta doa kepada ulama, meminta doa kepada orang soleh, nggak macam-macam, bukan seperti sekarang ini. Mereka itu minta keberkahan. Beb, doakan biar berkah. Dagangan biar berkah. Istri anak biar berkah. Kalau sudah ada berkahnya maka semuanya menyenangkan. Tapi kalau nggak ada berkahnya maka akhirnya seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, kam min talibin wa laysa biaqilih. Berapa banyak orang yang mencari harta tapi tidak menggunakannya. Berapa banyak orang yang dapat jabatan tapi tidak menggunakannya. Berapa banyak orang yang punya istri yang cantik tapi dia tidak bisa menikmatinya. Berapa banyak orang punya anak banyak, soleh, ganteng-ganteng, tapi dia tidak merasakan nikmat dengan mereka semuanya. Nah, ini kenapa? Nggak ada berkahnya. Siapa 5 golongan ini? Kita hindarkan supaya kita ini termasuk yang berkah semuanya. Dan kita cari keberkahan. Di mana kita cari berkahan? Keberkahan itu kita dapatnya hanya dalam ketaatan. Karena apa? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya. Idza ata'ani abdi raditu anhu wa idza raditu anhu baraktu fihi wa fi asari wala nihayata li barakati. Kalau salah satu daripada hambaku dia telah berbuat baik, salah satu hambaku hadir majelis taklim seperti sekarang ini, aku ridho kepadanya. Kalau sudah aku ridho kepadanya, aku akan berkati semuanya yang terkait dengannya, terkait keluarganya, terkait harta bendanya, semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya yang namanya keberkahan saya tidak ada batas-batasnya. Keberkahan Allah tidak ada batasnya. Bisa sampai keturunannya yang ke-7, bisa sampai keturunannya yang ke-10, bisa lebih daripada itu. Tapi sebaliknya, wa idza asani abdi sakhattu alaih wa idza sakhattu alaih la'antu wa la'nati talhaqus sabi'a min waladi. Tapi kalau sudah ada di antara hambaku yang berbuat maksiat, maka aku akan laknat dia. Aku akan murka kepadanya. Kalau sudah murka kepadanya, aku laknat dia. Dan ketahuilah bahwasanya laknatku akan menemui sampai kepada keturunannya yang ke-7. Apesnya seseorang itu akan dirasakan oleh keturunan. Memang benar, nggak ada dosa warisan, tapi keapesannya itu masih terasa. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, apa yang harus kita hindari? 1, mereka yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan melakukan apapun. Walaupun hadir 1000 kali bulan Ramadan, kata Imam Ghazali, walaupun dia meninggal dalam Ka'bah sekalipun, kalau orang itu durhaka kepada orang tua, dia tidak akan mendapatkan apapun dari rahmat Allah. Pekerjaan wajibnya, pekerjaan sunnahnya, semua amalnya tidak akan diterima. Karena apa? Allah Ta'ala telah memastikan, anishkurli wali walidaik, hendaknya kalian bersyukur padaku dan kepada kedua orang tuamu. Tapi kalau seumpama kita hanya beribadah kepada Allah tapi tidak bersyukur pada orang tua, Allah tidak akan menerimanya. Begitu pula sebaliknya, kita termasuk yang bakti pada orang tua tapi kita tidak beribadah pada Allah, Allah juga tidak akan menerimanya. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Mohon maaf, sekarang ini sudah saatnya
Ini sudah zamannya ketika Nabi SAW mengatakan, ketika ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, nanti datang akhir zaman, hari kiamat, tanda-tandanya apa? Di antara tanda-tandanya kata Nabi Muhammad, antalidal amatu rabbataha. Nanti bakal datang suatu zaman di mana ibu itu melahirkan tuan-tuannya sendiri. Itu bukan dengan arti secara literal, bukan secara hakiki, tidak. Tapi maksudnya nanti di akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, banyak anak-anak yang durhaka pada orang tuanya sekarang ini. Mohon maaf, tanpa disadari di rumah kita sudah banyak. Pagi-pagi anak kita bangun dari tidurnya, dia teriak-teriak, "Bu, mana anduknya? Bu, mana makannya? Bu, mana baju sekolahnya? Bu, mana tas sekolahnya?" Siapa yang disuruh? Tanpa sengaja kita biarkan itu ada di rumah kita sekarang ini. Tapi jangan salahkan mereka, mohon maaf. Jangan salahkan mereka. Kenapa? Karena segala macam kejelekan, keburukan, di antara sebab musababnya seperti disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sayati alaikum zamanun, akan datang suatu zaman kepada kalian, halakur rajuli ala yadai abawai. Kebinasaan seseorang itu terletak kepada kedua orang tuanya. Kok bisa? Bukan orang tuanya yang merelakan anaknya itu berdusta, berzina dan sebagainya, tidak, tapi kedua orang tuanya salah meletakkan pendidikannya. Alhamdulillah Bu, saya berkata begini bukan berarti saya ini antipati dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal, Pak. Alhamdulillah saya seorang dokter, bahkan saya seorang rektor. Alhamdulillah saya seorang kiai juga, karena saya keluarga kiai. Saya juga seorang habib, alhamdulillah. Tapi saya setiap hari kalau bertemu dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kakinya setiap hari. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya tahu ibu itu bagi seorang laki-laki itu yang paling berharga di muka bumi ini. Yang paling berharga, nggak ada yang lebih berharga. Bukan istri, bukan anak, bukan ibu. Kenapa? Ibu dan orang tua kita itu adalah ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan mudah kita ingin tahu Allah ridha apa tidak kepada kita, mudah, tinggal lihat orang tua kita, terutama ibu kita. Tapi sekarang mohon maaf, ada sebuah penelitian yang dibuat beberapa waktu yang lalu, meneliti ternyata sebanyak 85% orang tua tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Ketika ditanya kenapa? Karena anak laki-lakinya di rumah istrinya lebih takut kepada istrinya, sehingga dia lebih hormat kepada istrinya, lebih takut kepada istrinya ketimbang kepada ibunya. Ini yang terjadi. 15% yang mau tinggal bersama anaknya, tapi bukan anak laki, tapi anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan biasanya di rumah suaminya menjadi seperti raja di rumahnya. Ini yang terjadi sekarang ini. Jangan salahkan mereka. Mohon maaf, jangan salahkan mereka, tapi kita yang memulainya. Di mana mereka diajarkan untuk kita itu menghormat kepada orang tua? Di mana kita pernah belajar kepada guru-guru kita bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin yang diceritakan di dalam Akhlak Al-Banin, yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah itu. Imam Ali Zainal Abidin ini yang sholat 1000 rakaat setiap harinya, kalau makan sama orang tuanya, padahal dia itu satu-satunya anaknya karena yang lainnya meninggal dunia ketika di dalam peperangan di Karbala itu. Semuanya meninggal, tinggal satu. Tapi subhanallah, setiap dia mau makan, apa yang diambilkan ibunya itu yang dimakan. Tidak mengambil lagi lauk pauk yang disediakan oleh ibunya, padahal ibunya masak hanya untuk dia. Apa kata ibunya? Husain, Ali, apakah kamu itu tidak senang dengan masakan ibu sehingga kamu tidak mengambilnya? Apa jawaban Sayyidina Ali? Ibu, mohon maaf, bukan aku tidak mau dan tidak berselera untuk makan masakan ibu, tapi aku takut aku mengambil salah satu pauk daripada yang disediakan itu, ternyata ibu sudah menginginkan untuk mengambilnya, berarti saya durhaka pada ibu. Hanya lintasan saja seperti itu dianggap durhaka. Bagaimana kok sekarang ini nuding, membantah dan sebagainya? Jangan salahkan, karena kita tidak tepat meletakkan dan memberikannya. Oleh karenanya Bu, solusinya bagaimana supaya kita ini termasuk mendapatkan anak-anak yang berbakti pada orang tua, sehingga mereka itu juga bukan termasuk yang berpisah dari kita. Tidak, kita ingin kumpul bersama keluarga di dunia juga di akhirat nanti. Mereka masuk surga bersama kita. Gimana caranya? Masukkan pondok pesantren. Pondok pesantren sekarang ada ijazahnya, sama ijazahnya mau buat apa saja di luar sana bisa. Kalau nggak mau itu ya sudah, tidak apa-apa, masukkan beliau formal. Tapi siang harinya masukkan madrasah-madrasah dini yang tersebar di mana-mana. Kalau nggak mau itu juga ya sudah, nggak apa-apa.
Tapi nanti habis salat maghrib datangkan ustadz-ustadznya. Dengan 3 cara itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Nanti pada waktu itu ketika zaman fitnah sudah luar biasa, tidak akan ada yang bisa selamat pada saat itu kecuali yang dihidupkan hatinya dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, istri yang durhaka pada suaminya. Bu, ini penting sekali. Kita ini lelakian ini, para lelaki ini sangat iri pada ibu. Karena ibu itu mau dapat surga itu cukup di rumah, gak usah keluar rumah. Tapi kalau laki-laki harus keluar rumah. Kalau gak keluar rumah dia gak dapat apa-apa. Mau dapat pahala yang banyak susah. Tapi kalau ibu, surganya nerakanya ada di dalam rumah. Mau dapat ridha Allah ada di dalam rumah. Mau dapat surga yang paling tinggi ada di dalam rumah, semua ada di dalam rumah. Dengan dasar hadis, suatu waktu pernah Sayyidatuna Asma binti Yazid, dia itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan Sayyidina Muhammad duduk bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, saya ini delegasi daripada perempuan yang ada di kota Madinah semuanya. Kami ingin bertanya sesuatu, silakan. Ya Rasulullah, kami kan para istri ada yang hanya di rumah. Kami hanya menjaga anak-anak suami kami, menjaga harta suami kami, menjaga rumah suami kami. Sementara suami kami bisa keluar. Kapan ada panggilan jihad, mereka berjihad. Kapan ada haji, mereka haji. Kapan mereka mau sedekah, mereka bisa bersedekah. Mereka punya uang, mereka bisa kerja. Kami di rumah. Terus pertanyaannya, apakah kami yang di rumah ini dengan apa yang dilakukan oleh suami di luar sana, kami juga dapat pahalanya ya Rasulullah? Masya Allah, begitu mendengar pertanyaan semacam ini, Nabi Muhammad menoleh kepada Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, kamu pernah mendengar suatu pertanyaan lebih bagus daripada pertanyaan ini? Kata Abu Bakar, menduganya saja tidak ya Rasulullah. Tersenyum Nabi Muhammad. Apa kata Muhammad? Ya Asma, aku jadikan kamu itu delegasi daripada seluruh umatku yang perempuan. Sampaikan kepada mereka, kalau seumpama mereka bisa mengambil ridha suami, itu lebih baik daripada haji yang mabrur, jihad fisabilillah dan sedekah sebaik-baiknya. Sayangnya Nabi Muhammad menutup hadis itu dengan mengatakan, wa qalilun minkunna man yaf'al. Sedikit sekali di antara kalian yang bisa melaksanakannya. Semoga antum semua termasuk yang bisa melaksanakannya insyaallah. Yang ketiga secara singkat adalah mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Hati-hati, jangan kita putuskan silaturahmi. Karena apa? Itu akan bisa memutuskan segala macam rantai rahmat Allah kepada kita. Dan yang keempat, ini penting juga, 2 orang sesama muslim tidak saling tegur sapa. Entah apapun sebabnya, asalkan bukan syariat, tidak boleh. Kata Nabi Muhammad, la yahjurul muslim ahahu fawqa salasin fa in fa'alahu summa mata wa dakhala nar. Aku tidak perbolehkan 2 orang semua muslim tidak saling tegur sapa. Kalau dia lakukan itu, kemudian dia itu meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam keadaan langsung masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Tidak diperbolehkan kita untuk tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Cukup 3 hari 3 malam. Setelah itu wajib kita sambung kembali. Sedangkan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba atau minum minuman keras. Itulah 5 golongan yang harus kita hindarkan dari kita sendiri dan dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Karena mereka semua adalah saudara kita, mereka semua adalah keluarga kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga dengan pertemuan yang semacam ini, dengan berkat para habaib, dengan berkat para ulama, dengan berkat para umara, ya Allah jadikanlah kami semua ya Allah tidak keluar tempat ini kecuali Engkau rahmati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini ya Allah kecuali Engkau berikan inayah kami semuanya ya Allah. Berikan hidayah kami semuanya ya Allah. Jadikanlah kami yang hadir di tempat ini mewakili semua saudara kami di luar sana ya Allah, untuk sama-sama juga diampunkan dosanya, untuk sama-sama diberikan pahalanya, untuk sama-sama diangkat derajatnya, untuk sama-sama dipanjangkan umurnya, untuk sama-sama ya Allah kami mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah, untuk sama-sama kita mempunyai keluarga yang soleh dan solihah, mempunyai suami imam yang terbaik bagi keluarganya, mempunyai keturunan yang selalu menyenangkan kedua orang tua maupun kakek moyangnya. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah datang ke tempat ini dalam keadaan banyak dosa ya Allah. Biarkan kami pulang dari tempat ini dalam keadaan semua dosa kami Engkau hilangkan ya Allah. Ya Allah, kami semuanya berada di sini ya Allah, tidak ada lain maksud tujuan kami hanya untuk mengambil berkah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami pulang di tempat ini kecuali Engkau rahmati kami semuanya ya Allah, terutama kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di masa kecil kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.